Geger, drama tidak berujung dalam kisru donasi Agus Salim kini memasuki babak mengejutkan. Bagaimana tidak, Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus yang tidak kenal lelah mencari keadilan bagi kliennya. Dalam sebuah wawancara dengan tim intens investigasi pun menyebutkan bahwa ia sudah menemukan bukti unsur pemerasan diduga dilakukan Novi Pratiwi untuk kliennya Agus Salim. Farhad pun juga mengungkap bukti-bukti lainnya yang menurutnya menunjukkan bagaimana Novi yang semula menggalang dana donasi untuk membantu Agus justru di luar dugaan menekan Agus agar mengembalikan seluruh dana ke yayasannya, sehingga uang donasi yang semula masuk ke rekening pribadi Agus kini tidak bersisa dan sepenuhnya berpindah tangan ke rekening yayasan milik Novi. Lantas, bagaimanakah Farhad Abbas menggunakan bukti-bukti ini untuk melawan Novi? Seperti apa pula Farhad menjawab berbagai statement Novi yang muncul dalam press conference-nya kemarin? Lalu benarkah pula di tengah banyaknya dukungan untuk Novi yang juga datang dari sejumlah warganet dan praktisi hukum, Farhad Abbas pun masih berkeyakinan penuh jika kliennya akan terbebas dari permasalahan ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah melakukan konferensi pers yang digelar oleh Novi Pratiwi kemarin untuk meluruskan kisru terkait donasi untuk Agus Salim, pria yang disiram air keras oleh rekan kerjanya. Situasi yang semakin memanas sepertinya masih terus terjadi. Apalagi jika menekankan pada pernyataan Novi yang dalam pernyataannya menyatakan niat untuk tetap berjuang bagi kesembuhan Agus terus akan dilakukannya. Ya, tak kuasa menahan rasa heran dan kecewanya. Pasalnya, menurutnya, bagaimana mungkin orang yang dianggapnya telah merusak nama baik Agus di mata publik, kini justru seolah menyatakan dirinya peduli dan ingin mengurusi kesembuhannya. Farhad sebagai kuasa hukum Agus, pada saat diwawancara oleh tim intens investigasi, juga mengungkapkan temuan serius yang menurutnya mengarah pada unsur pidana pemerasan dalam kasus ini. Yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya. Itu uang gak saya kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Apapun itu, saya hanya berharap Mas Agus tetap melanjutkan pengobatannya. Sekali lagi, semoga Mas Agus mungkin melihat dan mendengar. Nantinya Mas Agus bisa menghubungi kami kapanpun itu untuk pengobatan yang harusnya dijalani. Itu aja. Novi masih menunggu untuk Agus melakukan pengobatannya. Ngapain? Agar lu melakukan udah burukin orang terus saya baik nunggu, nggak mungkin lah. Tidak pernah sekalipun Novi itu pergi ngurus. Dia dulu janji uang akan diambil, nanti akan diurus, tidak ada. Ya kan? Ibaratnya dia merasa uangnya dimaling, ibaratnya kan dirampas, makanya dilaporin nih, diperas. Pasangan itu kan pemerasan. Tiba-tiba datang minta dong duit yang gua ambil kemarin gitu. Nggak mungkin. Orang juga udah ngambil uang yang 1,3 miliar supaya kelihatan media. Nanti kami akan mengobati sampai sembuh. Ya Allah, astagfirullah. Terus apa yang terjadi? Langsung sembuh Agus. Langsung terbawa ke rumah sakit Agus. Ya nggak ada. Nah disitulah saya mengajak netizen ini pinter dikit gitu. Jadi teman-teman semua, uang itu dari Novi. Yang Agus marahkan itu adalah posting negatif yang dia provokasi, tiba-tiba diputar lagi di laman media sosialnya dia, di Instagramnya dia. Dan memang kita temukan adanya upaya pemerasan itu ada. Ancaman dengan membuat takut, akan melaporkan ke Dinsos, itu ada. Jadi Novi sekarang dalam keadaan ketakutan. Karena dia takut, karena dia menguasai uang itu. Nanti dia nggak bisa bilang saya akan kembalikan, nggak bisa. Lu waktu minta ke Agus, tujuan lu apa?
Di samping lu takut-takutin, dana ini buat Agus tidak akan digunakan buat lain. Sekarang begitu dana udah ada, lu mau mengembalikan ke dinas sosial, ya. Ya, drama tidak berkesudahan di balik kisru donasi Agus Salim memang semakin terus menggemparkan, terutama saat Farhad menyoroti kehadiran para pengacara yang mendampingi Novi pada press conference kemarin. Mengungkapkan rasa kecewa dan kekesalannya dengan menuding bahwa tindakan para pengacara yang mendampingi Novi tidak sesuai dengan etika profesi yang seharusnya dijunjung tinggi. Menurut Farhad, hadirnya praktisi hukum di acara press conference Novi kemarin bukannya memberikan pendampingan hukum secara objektif, melainkan justru cenderung melecehkan dan meremehkan pihaknya yang tengah berjuang untuk membela Agus. Dengan nada keras, Farhad pun juga menambahkan bahwa ejekan dan sindiran dari pihak pengacara itu sama sekali tidak pantas, apalagi mengingat Agus adalah seorang korban yang kini tengah berjuang mendapatkan keadilan. Saya perlu jelaskan, praktisi hukum yang membela itu adalah teman-temannya RD Law semua itu. Mereka itu ingin ngetop, ingin tampil gitu. Mereka tidak tahu, mereka lupa yang dilawannya adalah orang buta. Bahkan ada satu pengacara mengaku sebagai donasi. Ngapain? Terus minta dikembalin uang. Terus habis itu dia kami akan menyembuhkan, itu kan orang gitu, ya. Itu nggak penting gitu. Jadi menurut saya, tolonglah lawyer-lawyer ini berpikir waras. Kenapa saya katakan berpikir waras? Ya. Gaya ngomong itu udah nggak ngejek-ngejek gitu. Kalau kita ini kan berbicara tentang dana donasi. Dana donasi ini, yang didonasi ini siapa? Agus, orang yang tepat, orang yang buta, yang perlu berobat. Nah, tapi gara-gara marah, dibuatlah cerita, oh uangnya ada nggak berobat, siapa yang nggak berobat? Di opname, tinggal masalah biaya kan? Kalau makin hemat, kan tidak ada masalah. Sementara itu, yang cukup menghebohkan dari perseteruan antara Farhad Abbas dengan kuasa hukum Novi tentu adalah pernyataan pihak Novi yang menegaskan agar Farhad hanya bertindak sebagai pendamping hukum tanpa mencampuri urusan kesehatan Agus. Merespon pernyataan ini, Farhad Abbas pun menegaskan jika ia berdiri sebagai kuasa hukum sudah berdiri di posisi yang tepat dalam perkara ini. Apalagi menurutnya, ia pun sudah memperkarakan Novi ke pihak kepolisian, sehingga tidak ada lagi alasan untuk kembali bergantung pada bantuan ataupun pendampingan dari Yayasan Novi. Farhad Abbas pun juga memberikan solusi tegas yang menurutnya lebih adil, yaitu Novi seharusnya mengembalikan uang donasi sepenuhnya kepada Agus, sehingga Agus bisa mengelolanya sesuai untuk kebutuhannya. Kalau saya bilang pekerjaan gue tuh lawyer, tapi gue ngurus orang sakit, ke rumah sakit gue urus. Bukan, ini orang memang dari rumah sakit Cipto, tiba-tiba dipindah mendadak ke rumah sakit di Eye Center, Jakarta Eye Center. Udah ribut, terus siapa yang bawa dia ke sana? Diketawain lah, udah ngelaporin polisi, tiba-tiba datang dituntunnya, kan nggak mungkin. Yang memungkinkan adalah Novi kembalikan uangnya, kemudian diawasi. Kan dia nggak ada kerjaan yang lain tuh, urusin uangnya Agus. Nggak mau lanjutin pengobatan. Bukan mau dilanjutin bagaimana? Yang daftar dia, di sana kan juga butuh waktu dan jadwal. Uang di dia, pernah dia nelpon, pernah dia ketemu. Paling si Gary WA doang, itu kan WA basa-basi. Di sisi lain, yang tidak kalah menghebohkan tentu adalah pengakuan dari Novi soal aturan yayasan, di mana jika donasi tidak segera digunakan dalam jangka waktu tertentu, dana tersebut akan dialihkan menjadi dana operasional yayasan. Menyikapi hal ini, Farhad pun menyebut hal ini sebagai suatu indikasi ketidaktransparan dalam hal ini yang patut dipertanyakan. Pernyataan Novi ini bisa menjadi senjata makan tuan bagi Novi dan menimbulkan kecurigaan lebih dalam tentang pengelolaan dana oleh Yayasan Novi, sehingga kemungkinan juga bisa membuka tabir baru tentang kemana saja aliran dana sebenarnya berlabuh.
Kalau pembicaraan saya dengan Denny Sumargo, Denny menyalahkan Novi. Denny saat ini masih tanya-tanya, siapa itu Novi? Denny juga ragu bagaimana sistem pendonasian melalui yayasan. Menyalakannya gimana? Ya, hah? Menyalakannya maksudnya gimana? Denny udah bilang, lo udah gue ingatin, kalau terjadi audit nanti gue nggak bela lo lagi. Ke Novi. Ya dia bilang ke saya, kalau Denny bilang fitnah, ayo, ya kan? Maksudnya dia nggak bela Novi maksudnya? Kan Denny ada ngomong, itu kan sebenarnya Denny punya podcast terakhir itu kan menjebak Novi, itu kan buat masukan buat kita. Bahwa lu uang itu akan 3 hari nanti bisa digunakan bebas. Itu kan siapa yang mengamanahkan bilang uang donasi 3 hari uang masuk Iya. dengan membuka itu kan memang tidak transparan. Setelah 3 hari uangnya Iya. buat operasi. Jadi ingat ya, Novi, mungkin kau didukung orang, tapi jawaban-jawaban tidak logismu membuat ini adalah jebakan buat kamu dan akan menjadi senjata makan tuan buat kalian. Di balik pernyataan keras Farah Tabas menanggapi press conference Novi yang diadakannya kemarin. Sebelumnya, pengacara Rasman Arif Nasution ikut bicara perihal kehebohan ini. Lalu, seperti apakah pernyataan Rasman Arif Nasution? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kisru panjang soal dana donasi untuk pengobatan mata Agus Salim memang semakin melebar dan memancing banyak pandangan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah pengacara kondang Rasman Arif Nasution yang turut angkat bicara dan menyarankan solusi yang mungkin dapat mengakhiri konflik tersebut. Menurut Rasman, solusi terbaik adalah mempertemukan kedua belah pihak agar dapat mencapai kesepakatan dan membangun kejelasan bersama. Terlebih lagi, jika dana yang digalang memang seharusnya dipergunakan hanya untuk pengobatan mata Agus. Karena ini melibatkan yayasan, tentu yayasan itu ada yang disebut dengan audit, ya, audit independen terkait dengan pengelolaan anggaran. Saya yakin yang dikelola oleh Yayasan Novi itu bukan saja urusan Agus. Maka uang-uang yang masuk itu harus disalurkan sesuai dengan peruntukan. Karena dia bernama yayasan. Tapi kalau uang sudah disalurkan, kemudian digunakan dengan baik oleh Agus, ternyata uangnya masih kurang, lalu kemudian uang itu masih ada tersisa di tempat Novi, itu bisa Novinya dilaporkan karena uangnya tidak disalurkan. Ya, dan Novi tidak akan keberatan. Tapi dalam penggunaan uang itu, kalau muncul kecurigaan, loh ini kok urusan muka, urusan mata, kok pergi ke beli ini, beli itu, udah nggak benar. Gitu. Sementara dia ini belum sehat. Beda cerita. Kalau misalnya, maaf ya, yang meminta dana donasi itu langsung Agus dengan istrinya. Itu beda cerita. Tapi kalau melibatkan yayasan, tentulah yayasan itu bertanggung jawab. Namun di satu sisi, Rasman juga menegaskan bahwa uang donasi tidak seharusnya digunakan untuk kebutuhan pribadi atau pengobatan penyakit lain, selain yang telah ditentukan yaitu mata Agus. Rasman pun juga melihat bahwa yayasan milik Novi seharusnya bertanggung jawab penuh untuk memastikan donasi yang mereka salurkan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan awal. Ia pun juga menekankan pentingnya transparansi antara kedua belah pihak, baik dari pihak Agus maupun pihak yayasan Novi, untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan masyarakat digunakan dengan tepat. Dengan terbukanya kedua pihak, Rasman pun berharap agar konflik ini bisa mereda dan masyarakat pun kembali percaya pada pengelolaan dana donasi.
Justru Novi ini menurut saya, dia berlaku bagaimana ini dibuka secara transparan. Dia memikirkan bagaimana keberlangsungan yayasan dia ke depan. Makanya dia straight dalam persoalan ini. Yang kedua, Novi, dia tidak ingin terjebak dengan situasi. Memang terkesan dia kejam. Orang sakit butuh uang. Tapi dia melihat uang ini tidak digunakan untuk yang sakit, tapi untuk keperluan yang lain. Kalau begitu, dia melenceng. Nah, dia berpikir, kalau gua kasih, nanti pertanggungjawabannya seperti apa? Berobat. Kalau berobat cuma 3 kali, tahu-tahu yang lain itu digunakan untuk yang lain, tapi hitungannya sudah lebih dari 5 kali berobat, kan problem juga, bos. Yang bisa terkena jerat hukum bukan Agusnya, tapi Novinya. Kalau sempat Novi sembarangan menyerahkan uang itu. Di sini judul besarnya adalah transparansi. Transparannya Agus, transparannya keluarga Agus, istri dan keluarganya, itu menjadi sebuah keniscayaan agar dana donasi ini secara telanjang bisa diungkap. Sementara itu, setali 3 uang dengan Rasman, salah satu pegiat media sosial Tengku Zanzabela, juga ikut menyoroti permasalahan ini dari ranahnya sebagai penonton. Seperti apa sikapnya terkait kehebohan yang kini tengah terjadi? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Menarik memang, seolah mengumpulkan berbagai pakar untuk mengomentari hal ini. Salah satu yang cukup vokal dengan isu yang terjadi adalah salah satu pegiat sosial media, yaitu Tengku Zanzabela, yang juga mempertanyakan pernyataan Novi yang pernah menyebutkan bahwa jika donasi sudah ditutup setelah 3 hari, uang yang ditransfer ke rekening yayasan oleh donatur akan digunakan untuk biaya operasional. Menurut Tengku Zanzabela, jika demikian perlu ada keterbukaan dari pihak yayasan ataupun Novi untuk apa saja uang tersebut digunakan, baik untuk memberi makan ODGJ ataupun untuk fasilitas orang-orang yang dibiayai kebutuhannya di yayasan tersebut. Seberapa banyak uang tersebut juga digunakan. Itulah gunanya kenapa ia mendesak yayasan milik Novi untuk segera diaudit. Dalam konteks kemanusiaan memang nggak cocok apa yang dilakukan Novi itu. Masalahnya, uang 1,3 M itu sudah diserahkan ke Yayasan si Novi dari pihak Agus. Uang yang dipakai Agus, sekitar 200-an itu, sudah diganti oleh Bang Densu. Udah kan, udah komplit kan uangnya, terus apa lagi? Gue punya video 4 hari yang lalu dia, bahkan dia komal di mana-mana menjelaskan uang itu diperuntukkan itu untuk ibunya, untuk membayar hutang. Ya kalau uangnya aja udah sama lu, lantas apa lagi yang lu ributin? Sekarang, yang paling tepat itu adalah mengaudit uang itu kemana, mengaudit uang yayasan lu kemana, donaturnya siapa saja, dan untuk apa uang-uang itu. Ada video lu sama Bang Densu, ini agak aneh dan perlu banget diaudit. Karena setelah dari 3 hari lu tutup donasi untuk nama-nama yang lu sebutkan untuk donasi itu, kan uangnya masuk ke rumah yayasan. Seberapa banyak uang yang terkumpul setelah 3 hari? Untuk apa uangnya? Operasional, kan ODGJ butuh makan. Emang makannya ODGJ berapa? Gitu. Lu kasih mereka fasilitas apa saja? Nah, itu kemudian harus dipertanggungjawabkan. Jadi sekarang kalau lu keluar-keluar seolah-olah hanya Agus yang pantas untuk diaudit, padahal uang udah dikasih ke lu. Jadi poinnya di sini adalah yang pantas untuk diaudit itu si Novi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.